Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara mengeprint 500 sertifikat hanya dalam waktu 3 menit. Jadi saya tidak berbicara hal terkait dengan desain sertifikat, tapi lebih pada tataran bagaimana menginput data ke dalam sertifikat, desain sertifikat yang sudah kita buat. Jadi simpelnya langsung aja ke contoh materi dan langsung praktek. Nah, misalnya ini adalah sertifikat yang sudah siap, yang sudah saya buat untuk kegiatan yang dilakukan oleh salah satu lembaga di Majelis Ulama Indonesia, yaitu LPBKI, singkatan dari Lembaga Pentasihan Buku dan Konten Keislaman. Jadi pada saat LPBKI mengadakan sebuah kegiatan, kemudian pesertanya ada 300 sampai 400 peserta misalnya, sementara kita harus menyiapkan sebuah sertifikat untuk mereka, maka seringkali yang dilakukan secara manual adalah melakukan proses input data nama-nama peserta satu persatu di bagian sini. Begitu pula dengan status mereka, apakah sebagai peserta, sebagai pemateri, atau sebagai panitia. Jadi cukup memakan waktu pada saat kita melakukan proses input data di sini satu persatu hingga 300 sampai 400 peserta. Jadi cara yang paling simpel adalah jangan melakukan proses sinkronisasi antara database yang sudah kita buat di Excel dengan desain yang sudah kita buat di Microsoft Word. Jadi bagaimana kita melakukan proses input data di sini dengan yang ada di Microsoft Excel langsung dengan tanpa melakukan proses pengetikan. Jadi contoh misalnya ini data yang masuk pesertanya itu ada sekitar 129, yang ada 120 data awal misalnya sebagai contoh. Kemudian kita di sini ingin memasukkan di sini secara otomatis dengan tanpa melakukan proses pengetikan dan hanya terlihat pada satu lembar sertifikat, satu halaman, namun isinya bisa mencapai 120 sesuai dengan database yang ada di Excel. Gimana caranya? Ya sederhana sekali. Coba perhatikan di sini di bagian atas. Di sini ada satu fasilitas, satu tool namanya mailing. Kemudian silakan dilarikan silakan mengarah ke select recipient ya, kesinilah kan. Oke. Kemudian setelah itu pilih yang bagian sini, use an exciting listing, artinya ini kita ingin memanggil data yang ada di Excel. Tapi kalau kita ketik ini, klik ini, artinya kita melakukan proses pengetikan secara manual satu persatu lagi. Coba saya lihat ya, coba dilihat di dalamnya. Oke. Kalau kita klik itu, maka harus mengetik ulang satu persatu di sini. Nah, yang kita pilih sini adalah ini. Oke, kita klik. Selanjutnya kita pilih database yang sudah kita siapkan. Kebetulan saya memasukkan di bagian sini, di bagian musik. Kita klik, oke, kita pilih, kemudian kita open. Nah, kita pilih data yang udah ada. Oke. Sementara waktu data sudah masuk, tinggal bagaimana kita melakukan sinkronisasi antara nama dan keterangan. Jadi kalau di Excel di sini lihat ada 3 kolom, ada nomor, ada nama, sama keterangan. Nama, peserta, kemudian keterangan, pemateri, peserta, sama panitia. Begitu pula nanti di sini kebetulan yang kita ambil cuma 2, yaitu nama sama status, sebagai peserta, sebagai panitia, atau sebagai pemateri. Nah, kita masukkan nama dulu.
kita arahkan ke sini, kemudian masuk ke sini, kita pilih ini insert merger, kita klik. Nah, di sini ada nomor, nama, keterangan sesuai dengan data yang ada di Excel. Kita pilih nama. Oke, kemudian di sini statusnya kita pilih keterangan. Oke, berarti sudah masuk. Nah, bagaimana ngeceknya? Silakan klik di sini. Oke, nah semuanya sudah masuk. Dan kita cek satu persatu misalnya. Oke, sudah kelihatan masuk semuanya. Nah, kita lihat bagian akhir 119 peserta namanya adalah, bagian akhir adalah namanya Ustadz Muhammad Irfan. Misalnya kita cek di Excel bagian akhir, nah namanya adalah Ustadz Irfan, sama. Nah, artinya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses printing. Oke, klik di sini. Jadi kita langsung ke sini aja, ke print dokumen. Setelah itu kita pilih all secara keseluruhan, atau hanya bagian yang kita buka saat ini, atau bagian-bagian tertentu saja, misalnya halaman 1 sampai halaman 10, atau peserta nomor 1 sampai peserta nomor 10. Nah, saya coba all aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini saya menentukan dengan outputnya, saya pakai PDF dulu. Nah, kalau mau langsung di print langsung di print, kita tinggal pilih printer apa yang dipakai oleh teman-teman. Dan saya sendiri ingin ngeprint dalam bentuk PDF, saya pakai Foxit Reader. Oke, saya print di sini, saya klik, kemudian OK. Tunggu, kita save namanya di sini, sertifikat 2 misalnya, sertifikat. Jadi kita save sertifikat 2. Oke, kita tunggu beberapa saat dalam proses printingnya. Nah, sembari kita ngopi-ngopi dulu boleh, sambil bikin teh juga nggak masalah, silahkan. Nah, oke, ini adalah hasilnya, hasil yang kita buat tadi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya berikan, yang bisa saya share untuk hari ini. Kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bagian bawah. Kalau ingin kontak langsung dengan saya juga silakan komen di bagian bawah, insya Allah akan saya respon. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.